Nah, yang terakhir daripada modul ini yang akan kita pelajari, kita akan mengenal sistem reproduksi. Ya, sistem reproduksi atau sistem untuk berketurunan. Ya, nggak mungkin bilangnya berkembang biak ya, karena manusia bukan berkembang biak, berketurunan. Nah, ini ilustrasinya itu lingkaran yang bulat besar itu, yang warna apa ya warnanya itu? Kayak orange gitu ya, tapi nggak orange, itu sel telur atau ovum. Lalu yang putih-putih itu, nah itu sel sel sperma atau ya sel sperma. Nah, struktur dari sistem reproduksi ini apa aja? Itu testes yang pada pria, kelenjar kelenjar testes pada pria, lalu ovarium, lalu sperma, sel sel inti dari laki-laki, lalu ovum, sel telur, kelenjar prostat pada laki-laki, dan kelenjar mamai pada wanita ya, khususnya pada bagian payudara gitu ya. Kalau kelenjar prostat itu ya pada bagian testes gitu ya. Nah, lalu fungsi sistem reproduksi ini apa gitu ya. Nah, sistemnya itu reproduksi menghasilkan kembali melalui konsepsi. Ya. Lalu ya konsepsi itu ya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma atau ovum dengan sperma itu. Lalu melanjutkan keturunan dan perbaikan makhluk hidup. Nah, jadi kalau mau berketurunan ya berarti harus ada pertemuan sel telur dan sel sperma ini gitu. Nah, kalau keduanya sama-sama sel telur atau sama-sama sel sperma, maka keturunan itu tidak akan terjadi. Nah, even itu kita mengenalnya misalnya transgender dengan laki-laki. Nah, ini kan transgender, trans woman gitu ya dengan laki-laki gini kan. Berarti kan perempuan yang menjadi yang tadinya bukan perempuan gitu ya. Tadinya dia laki-laki, lalu menjadi perempuan, makanya disebut trans woman, lalu menikah dengan laki-laki. Ya, secara natural, secara biologi itu nggak akan mungkin karena dari sananya, dari ciptaan Tuhan, dia itu tidak mempunyai rahim gitu ya, tidak mempunyai sel telur, tidak mempunyai ovum gitu. Walaupun badannya dia secara fisiologis bisa dibikin seperti wanita dengan memotong testesnya gitu ya, dengan memotong mengambil skrotumnya semuanya diambil gitu. Lalu payudaranya diimplan, lalu diinjeksi dengan hormon-hormon yang merangsang kelenjar mamae gitu ya. Nah, itu secara fisiologis bisa di-create gitu, tapi biologisnya tidak bisa gitu karena untuk menghasilkan sebuah keturunan harus ada namanya sel ovum ketemu dengan sel sperma. Kalau kedua-duanya sel sperma ya tidak akan mungkin gitu. Karena sel ovum itu adanya di ovari, di ovarium gitu ya. Jadi itu melawan natur atau melawan kodrat dari pencipta kita gitu. Walaupun di tengah-tengah ya dunia sekarang hal tersebut seolah-olah dianggap lazim dan by teknologi, melalui teknologi seolah-olah bisa diciptakan bikin rahim buatan atau bikin apa yang secara teknologi support, tapi sebenarnya secara biologis itu tidak tidak benar gitu karena Tuhan tidak menciptakan rahim pada laki-laki tapi pada wanita gitu, dan tidak menciptakan sel telur pada laki-laki tetapi pada wanita, demikian sebaliknya. Lalu sistem reproduksi ini itu saling berkaitan dengan sistem glandular atau sistem endokrin yang disebut tadi sistem master system gitu ya, atau bagian pemerintahan. Jadi dia saling terkait. Kenapa? Karena sistem glandular itu atau sistem endokrin itu kan merangsang hormon, merangsang steroid, lalu ya hormon-hormon untuk reproduksi itu ya perlu dirangsang melalui kerjasama dengan sistem glandular gitu. Karena kalau tidak kerjasama ya tidak teraktivasi tuh hormon-hormon yang dibutuhkan untuk melakukan reproduksi. Nah, nanti hormonnya apa saja itu ada di modul berikutnya. Nah, jadi di dalam modul kali ini, pertemuan kali ini kita telah mempelajari sistem tubuh, walaupun
secara introduction-nya ya per sistem, tapi kita mendapatkan gambaran gitu bahwa sistem ini itu diciptakan Tuhan. Kalau tidak salah mungkin ada 14 sistem yang sudah kita pelajari, yang kita kenal, dan 14 sistem itu saling terkait satu dengan yang lainnya, saling membutuhkan, saling mempengaruhi, tidak ada yang mandiri-mandiri. Dan ketika satu sistem down itu seperti efek domino gitu ya bagi sistem-sistem yang lain. Tetapi ketika banyak sistem down, ya ketika itu terjadi di dalam tubuh kita, nah kita punya pengetahuan bahwa kita bisa mereverse sistem tadi gitu, membalikkan sistem tadi dengan mengaktifasi apa yang perlu diaktifasi dan dengan memperbaiki apa yang bisa diperbaiki ya, dengan cara mengalkali tubuh kita. Karena yang kita masukin tadi itu semuanya itu kayak dairy produk, selalu meat, baru makanan yang diproses, gluten, pati atau tepung, itu semuanya menghasilkan hal-hal yang bisa menyumbat sel-sel seperti sel limfatik, dan itu bisa berakibat pada sistem-sistem lain. Nah, ketika kita paham ini, kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan untuk mereverse sistem yang sudah down atau yang sudah rusak tadi. Sekian pembelajaran kali ini, dan akan belajar ketemu lagi di modul-modul berikutnya. Stay tune. Salam.